Sebenarnya apa sih Bu syarat-syarat dalam melakukan ikatan perkawinan ataupun pernikahan dengan mereka yang berbeda kewarganegaraannya, Bu Titing? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum saya menjawab tentang apa syaratnya saja, mungkin para pemirsa di rumah semuanya nanti akan saya sampaikan dulu bahwa perkawinan yang berkaitan pada dua macam. Pertama adalah perkawinan di luar negara Indonesia, kemudian yang kedua adalah perkawinan campuran. Nah, atau perkawinan beda keluarga negara. Nah, yang termasuk dalam perkawinan di luar negara Indonesia ini adalah termasuk di situ perkawinan yang dilakukan antara baik warga negara sesama warga Indonesia atau antara warga negara dengan warga negara asing tetapi dilakukan di luar negeri. Itu satu. Kemudian yang kedua, perkawinan beda warga negara itu termasuk adalah pasal di dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan suatu perkawinan yang dilakukan oleh dua warga negara yang berbeda, satu warga negara Indonesia dan satu warga negara asing. Nah, adapun untuk melangsungkan atau persyaratan untuk melangsungkan perkawinan negara Indonesia ini, kalau misalnya itu dilakukan di Indonesia, ya jelas adalah pertama bahwa si yang WNA itu harus mempunyai paspor yang masih berlaku. Kemudian yang kedua, WNA tersebut harus meminta surat pengantar dari negara yang bersangkutannya untuk melakukan suatu izin nikah. Nah, kemudian itu termasuk untuk warga negara asingnya ya tentunya. Sedangkan untuk warga negara Indonesianya tentu di sini ini adalah harus mematuhi persyaratan sahnya perkawinan pada umumnya, yaitu yang menyangkut tentang diri pribadi dari orang-orang yang akan melangsungkan perkawinan. Kemudian yang kedua adalah persyaratan formilnya. Jadi artinya kalau ini dilakukan di Indonesia, maka yang WNI harus tetap mematuhi ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan, antara lain persyaratan material dan formilnya. Sedangkan untuk yang WNA, kalau misalnya yang perkawinan di Indonesia, maka dia harus mengajar di Indonesia, sedangkan materialnya tunduk kepada dari mana asal dia berada tersebut. Itu maksudnya persyaratan. Bu Titing, ini kan tadi Bu Titing sudah menyampaikan secara garis besar ada syarat-syarat sebenarnya perkawinan campuran itu. Ada yang melakukan pernikahan di Indonesia tapi masing-masing berbeda warga negara, satu WNI, satu WNA. Ada juga masing-masing sama-sama WNI tapi dilakukan di luar negeri. Sebenarnya kekuatan hukumnya akan seperti apa Bu nantinya? Ya, kekuatan hukumnya sama seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi saya katakan, kalau misalnya perkawinan antar warga negara itu dilakukan di luar negeri, ya, luar negeri ini misalnya antara WNI dengan WNA, maka untuk yang WNI tetap dia harus memenuhi persyaratan materialnya. Material absolut di sini adalah persyaratan yang menyangkut tentang diri pribadi dari orang-orang yang akan melangsungkan perkawinan. Ya, misalnya ada kesepakatan, ada batas usia, kemudian ada azas monogami, ada izin pernikahan, ada masa iddah dan sebagainya. Kemudian juga harus memenuhi persyaratan yang lainnya tentu yang diatur dalam ketentuan undang-undang. Nah, akan tetapi untuk yang formalnya atau formilnya, misalnya formil di sini adalah melakukan pemberitahuan kepada pegawai pencatat, datang sendiri kan seperti itu. Kemudian persyaratannya sudah terpenuhi atau tidak, melakukan pengumuman pegawai pencatat, kemudian pelaksanaan akad nikah dan dibuatkan akta perkawinan dan sebagainya. Itu bagi warga negara Indonesia yang akan melangsungkan perkawinan di luar negeri. Nah, seperti itu. Jadi materialnya itu harus dipenuhi. Harus memenuhi syarat material. Sedangkan untuk yang formilnya, materialnya, sedangkan yang formilnya tunduk kepada hukum di mana
perkawinan tersebut akan dilangsungkan. Misalnya WNI tinggal di Inggris, kemudian akan melangsungkan perkawinan dengan orang Inggris. Berarti yang materialnya untuk WNI harus mematuhi undang-undang perkawinan. Sedangkan formilnya, tata caranya, pelaksanaannya, prosedurnya harus mematuhi hukum di mana perkawinan itu akan dilangsungkan, yaitu di negara Inggris. Itu seperti itu. Oke, berarti dari asas tempat dilakukannya perjanjian pernikahan. Secara singkatnya seperti itu ya, Bu Titing? Ya. Itu Oke. yang formilnya ya mengikuti di sana, tapi materialnya tetap kita sebagai warga negara Indonesia harus mematuhi keberadaan daripada undang-undang tersebut. Ini dasar umumnya di dalam pasal 16 AB ya, atau dalam hukum perdata internasional dinyatakan seperti itu. Oke, nah Bu Titing, kadang-kadang kan ini pernikahan campuran. Umpamanya kita akan fokus dulu pernikahannya dilakukan di Indonesia, tapi dengan dua warga negara yang berbeda, WNI dan WNA. Lalu nanti mereka akan tunduk dengan hukum yang mana? Tapi tetap bersama kami di Melek Hukum. Terima kasih Anda masih bersama kami di Melek Hukum. Kita masih membahas mengenai pernikahan beda negara. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Titing bahwa pernikahan beda negara tuh bisa warga negaranya sama-sama warga negara Indonesia tapi berlangsung di negara lain, bukan di Indonesia. Atau pernikahan yang berlangsung di Indonesia dengan pasangan yang berbeda kewarganegaraan. Ada salah satunya warga negara Indonesia dan salah satu pasangan lainnya adalah warga negara asing.